Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah para pemirsa program KIS Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan keharibaan uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang setia. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan mengulas 3 riwayat hadis. Hadis ketiga, keempat, dan kelima. Hadis yang ketiga, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, mengapa di sini disebut radhiyallahu anhuma? Karena selain mendoakan Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, juga mendoakan ayahandanya, yaitu Umar bin Khattab. Maka dengan redaksi radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Ini kata Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi yang dikenal begitu dekat dengan Rasulullah. Bahkan salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah, di antaranya Abdullah bin Umar ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan melaksanakan ibadah haji, wa saumi ramadhana, dan menunaikan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka merupakan hadis dengan tingkat kesohihan yang paling tinggi. Jamaah rahimakumullah, hadis ini berbicara tentang salah satu aspek dari agama kita, yaitu aspek Islam. Pada hadis sebelumnya telah diterangkan bahwa di dalam agama kita ada 3 aspek ajaran pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman meniscayakan keyakinan yang teguh, tertancap di dalam jiwa kita sebagai identitas kita seorang mukmin.
Islam lebih pada aspek amaliyah, syariat, dan ihsan terejawantahkan di dalam aspek akhlak dan moralitas. Ini adalah trilogi ajaran agama: iman, Islam, dan ihsan. Iman biasanya dipelajari dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Islam di dalam syariat, operasionalisasinya di dalam ilmu fikih. Ihsan dipelajari dalam ilmu akhlak atau juga ilmu tasawuf. Itu adalah trilogi ajaran agama. Nah, pada hadis ini Rasulullah menerangkan tentang salah satu aspek agama, yaitu Islam, bahwa ukuran keislaman seseorang, dan ini yang kemudian melatar belakangi kita mengenal ada rumusan rukun Islam, ya hadis ini. Kita semua sudah hafal sejak di bangku TK bahwa rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, dirumuskan dari hadis ini bahwa keislaman seseorang ditandai dengan terpenuhinya rukun Islam. Itu pun bagi mereka yang tidak mampu menunaikan di antara rukun Islam ini juga tidak dibebani taklif. Misalnya haji hanya bagi mereka yang mampu. Menunaikan zakat juga bagi mereka yang mampu, terutama zakat mal. Zakat mal, kalau zakat mal ya mampu semua ya. Kecuali zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini ukurannya sangat sederhana. Siapa yang memiliki kelebihan harta untuk hari raya Idul Fitri dan kelebihannya itu cukup untuk dibayarkan zakatul fitri, maka dia terhitung orang yang wajib menunaikan zakatul fitri. Tapi kalau zakat mal, apalagi sekarang dengan kenaikan harga emas, kalau patokan zakat profesi misalnya dari emas, ini menjadi satu hal yang tidak semua orang bisa menunaikannya. Jadi agama mudah, dan Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Barangkali untuk yang hadis ini saya cukupkan, karena saya yakin kita sudah banyak memahami terkait rumusan rukun Islam. Hadis yang keempat, ini agak panjang. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ini Abdullah bin Mas'ud yang sahabat Nabi ya, yang bukan teman kita itu. Ya, ini biasa dipanggil Ibnu Mas'ud ya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang as-shadiqul masduq, yang jujur lagi terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai nutfah atau setetes mani selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi alaqah, atau sering diterjemahkan dengan segumpal darah, meskipun makna yang lebih pas sesungguhnya sesuatu yang menempel di dinding rahim, alaqah. Selama 40 hari pula. Tsumma yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari pula. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya malaikat yang lalu meniupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara yang telah ditetapkan. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi
wasyaqiyun au sa'idun, yaitu menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, kesengsaraan atau kebahagiaannya. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian ada pula yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Rasulullah menerangkan kepada kita salah satu dari fase kehidupan kita yang telah kita lalui. Manusia menempuh kehidupan ini melalui 5 fase, jamaah sekalian. Yang pertama, kita melalui kehidupan di alam roh. Dulu kita sudah pernah melaluinya. Sebelum raga kita hadir, sebelum wadah jasad kita diciptakan, roh kita telah terlebih dahulu ada. Bahkan telah dimintai persaksiannya oleh Allah Ta'ala agar bertauhid. Alastu birabbikum qalu bala. Kita telah bersaksi, syahidna, kita telah bersyahadat di alam roh. Namun banyak yang kemudian setelah terlahir ke alam dunia tidak lagi terikat di dalam perjanjian primordial itu. Banyak yang kemudian tidak lagi memegangi persaksiannya itu. Setelah itu manusia menempuh alam yang kedua, yaitu alam arham, alam rahim, yang diceritakan di dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah alam yang fana ini, alam dunia. Setelah itu kita akan memasuki alam yang keempat, alam barzakh atau alam kubur, ya, dan yang terakhir nanti adalah alam akhirat, alam yang terakhir yang tidak ada lagi kesudahannya. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa di alam arham, di alam rahim, bermula dari setetes nutfah, kita berada di dalam perut ibunda kita dalam kondisi sebagai nutfah selama 40 hari. Setelah itu proses embriologi berlanjut menjadi alaqah, segumpal darah yang menggantung di dinding rahim. Itu juga terjadi dalam waktu 40 hari. Setelah itu proses kejadian kita berlanjut. Kita menjadi segumpal daging. Kemudian selanjutnya akan dibentuk menjadi rupa yang sempurna sebagai anak manusia. Itu juga bisa kita baca di surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan seterusnya. Dan ternyata ini satu hal yang luar biasa jamaah sekalian. Hal semacam ini diutarakan oleh Kanjeng Nabi 14 abad lebih yang silam, di mana manusia, dunia ilmu pengetahuan masih gelap gulita. Belum ada orang mengetahui proses embriologi yang sedemikian detil seperti ini. Maka ada seorang orientalis dari Perancis, namanya Dr. Maurice Bucaille, yang beliau akhirnya masuk Islam
karena membaca surat Al-Mu'minun ayat 12 dan seterusnya, dan juga hadis ini, yang ternyata apa yang diutarakan di dalam ayat itu dan hadis ini selaras betul dengan penemuan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam embriologi manusia. Maka ini juga termasuk bagian dari mukjizat Nabi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hal yang termasuk ghaibiyat, tidak terlihat, namun ternyata ilmu pengetahuan membuktikan akurasinya. Kemudian setelah kita berada di dalam perut ibunda kita 4 bulan lamanya, ditiupkannya roh. Maka baik sekali ketika usia kehamilan istri kita atau anak kita misalnya, yang bapak-bapak mau mendapatkan cucu, semakin lebih giatlah orang tuanya untuk mendoakan anak-anaknya, terutama anak putrinya yang sedang mengandung, dan mendoakan si jabang bayi yang sedang dikandungnya. Maka kearifan tradisi Islam juga di sana ada tradisi ngapati ya, ketika 4 bulan itu diajak berdoa bersama. Sesungguhnya juga landasan pemikirannya dari ketika ditiupkan ruh pada usia kehamilan 4 bulan, dan di situ ditetapkan ketetapan Allah, rizkinya, ajalnya, sa'idun au saqiyun ya, apakah dia bahagia atau celaka. Maka berdoa ini satu hal yang penting, karena dalam riwayat hadis At-Tirmidzi dikatakan la yaruddul qada illa du'a. Di antara hal yang dapat menolak ketetapan Allah yang buruk itu adalah doa. Dan doa itu satu hal yang bisa mengarahkan takdir dan ketetapan Allah menjadi sesuatu yang terbaik. Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa, terlebih bagi kedua orang tuanya. Kemudian di dalam hadis ini juga diterangkan bahwa kebahagiaan manusia itu dilihat dari penghujungnya. Maka kemudian kita mengenal ada konsep husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ada orang yang sepanjang kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga, tetapi di akhir-akhir kehidupannya kepleset menjadi seorang yang durhaka kepada Allah, ateis misalnya. Kalau contoh di dalam tradisi kitab kuning ada pendeta Barsiso namanya, atau rahib ya, rahib Barsiso namanya. Seorang yang soleh tetapi di akhir kehidupannya su'ul khatimah. Kemudian ada juga orang yang di sepanjang kehidupannya beramal dengan amalan ahli surga, ahli neraka, maaf. Tetapi di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga, yang kemudian menjadikannya sebagai orang yang husnul khotimah, memiliki akhir kehidupan yang baik. Maka disinilah salah satu letak krusial dan pentingnya dari episode kehidupan kita, yaitu di akhir kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan dan kita semua berharap semoga kita mengakhiri kehidupan kita di alam yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Maka tentu keistiqomahan dan konsistensi kita di dalam menunaikan ketaatan ini menjadi satu hal yang penting. Jamaah yang berbahagia, kemudian hadis yang terakhir, karena sudah dijadwal harus 3 hadis ya. An ummil mu'minin Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama kami ini yang sebenarnya bukan darinya, maka ia tertolak. Wa fi riwayatin
Li Imam Muslim, dan di riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan amalan yang tidak ada perintahnya dalam agama kami, maka ia tertolak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini juga masih memiliki korelasi dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang pertama. Syarat diterimanya amal kita menurut para ulama ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua tauqif. Tauqif artinya memiliki landasan dalil syar'i, memiliki tuntunan. Maka sesuatu yang tidak ada tuntunannya, yang dibuat mengada-ada di dalam hadis ini dikatakan tertolak. Yang di dalam istilah agama kemudian dikenal dengan sebutan bid'ah. Sesuatu yang mengada-ada, yang tidak ada tuntunannya. Hanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu agak cermat di dalam mendefinisikan bid'ah. Di dalam hadis ini, titik tekan kalimat yang mesti kita cermati adalah ma laisa minhu. Man ahdasa fi amrina, siapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami, jangan langsung fahuwa raddun, dia tertolak. Tapi di situ ada kalimat ma laisa minhu, apa yang bukan berasal darinya. Nah, ini kalimat yang harus difahami dengan baik. Hal-hal yang sifatnya ijtihadi dan itu memiliki landasan dalil, maka kita tidak boleh untuk langsung mengatakan itu bid'ah, meskipun berbeda dengan kita. Karena yang namanya hal-hal apalagi yang sifatnya fiqhiyah, itu perbedaan sudah dijumpai bahkan sejak zaman sahabat. Perbedaan yang ada itu jelas dibangun dari dalil. Kalau kita membaca dalam fikih perbandingan misalnya, para ulama yang berbeda, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, atau imam-imam yang lain, itu mereka berbeda karena berdasarkan pada dalil dan metode penetapan hukum yang berbeda yang digunakan. Nah, dalam konteks ini kita tidak boleh kemudian mengatakan yang berbeda dengan kita sebagai orang yang melakukan bid'ah. Nah, di sini. Jadi bid'ah itu diarahkan pada sesuatu yang memang tidak memiliki dasar argumen yang bisa diterima oleh syariat. Argumen di dalam fikih misalnya yang kita ketahui, yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian al-mukhtalaf yang diperselisihkan di sana ada saddud dara'i, ada maslahah, mursalah, ya, ada istishab dan seterusnya. Sehingga untuk mendiagnosis satu hal itu dikatakan sebagai bid'ah, itu mestinya dilakukan oleh mereka yang memang memahami betul bagaimana metode istinbatul ahkam. Saya akhiri kisah pada kesempatan sore hari ini dengan nukilan dari Imam Asy-Syafi'i terkait dengan hadis ini, yang disebutkan di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi. Alhamdulillah saya masih agak ingat redaksinya. Ma uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahadihi bid'atun madmumatun. Al-muhdasatu bidharbani, hal yang diada-adakan itu ada 2. Ma uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahadihi bid'atun madmumatun. Apa yang diada-adakan dan itu menyelisihi kitab Allah, sunnah nabinya dan ijma' para ulama, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Wa ma uhditsa minal khair, dan apa yang diadakan dari hal yang baik, la yukhalifu syai'an minal kitabi awis sunnati awil ijma' fahadhihi bid'atun ghairu madmumah. Apa yang diadakan sebagai sebuah kreasi yang sifatnya maslahah, ya, yang itu tidak menyelisihi kitabullah, sunnah nabinya dan kesepakatan ulama, maka itu tidak dikatakan sebagai bid'ah yang dicela tadi. Dan banyak di sekeliling kita sesuatu yang baru di zaman Nabi tidak diadakan, termasuk sholat tarawih
selama sebulan full kan di zaman Nabi juga tidak dilakukan berjamaah di masjid kan. Nabi hanya keluar beberapa malam, setelah itu para sahabat sholat sendiri. Penulisan hadis bahkan di zaman Nabi dilarang. La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan kau tulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an karena dikhawatirkan bercampur. Tapi kemudian di abad berikutnya penulisan hadis dimasifkan di masa Umar bin Abdul Aziz ya. Pada tahun 99 sampai 101 Hijriah beliau memerintah. Dan banyak lagi yang lainnya, termasuk model pendidikan yang kita lakukan, peringatan-peringatan hari keagamaan dan seterusnya. Jamaah KIS yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang dapat saya aturkan pada kesempatan kajian KIS sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya dan selamat menanti waktu berbuka. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.